Sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kecil dan remaja, usia Juni 15 tahun. Kehilangan sang ibu, usia 6 tahun. Setelah masa penyusuan di padang pasir Bani Sa'd berakhir, Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya, Aminah binti Wahab, di Makkah. Namun kebahagiaan bersama sang ibu tidak berlangsung lama. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, Aminah membawa putra kesayangannya untuk mengunjungi keluarga di Yatsrib, kelak bernama Madinah, sekaligus untuk menziarahi makam suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib, yang telah tiada sebelum Muhammad lahir. Perjalanan ke Yatsrib berlangsung dengan baik. Muhammad kecil sempat tinggal selama sebulan di sana, mengenal keluarga dari pihak ibu yang merupakan keturunan Bani Najjar. Namun dalam perjalanan pulang, takdir Allah berkehendak lain. Di tengah perjalanan, tepatnya di suatu daerah bernama Abwa yang terletak antara Makkah dan Madinah, Aminah jatuh sakit parah. Penyakit itu semakin memburuk hingga akhirnya Aminah binti Wahab menghembuskan nafas terakhirnya di Abwa. Muhammad kecil yang baru berusia 6 tahun harus merasakan kepedihan yang amat sangat, kehilangan sang ibu tercinta. Aminah dimakamkan di Abwa, dan Muhammad dibawa kembali ke Makkah oleh Ummu Aiman, Barakah, pengasuh setia keluarga yang telah merawatnya sejak kecil. Betapa berat cobaan bagi seorang anak kecil yang telah kehilangan ayah sebelum dilahirkan, kini harus kehilangan ibunya pula. Namun semua ini adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk kepribadian seorang pemimpin besar yang akan datang. Dalam asuhan kakek Abdul Muthalib, usia 6-8 tahun. Kepulangan Muhammad ke Makkah tanpa ibunya menyentuh hati sang kakek, Abdul Muthalib bin Hashim, pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Abdul Muthalib langsung mengambil alih tanggung jawab mengasuh cucunya yang yatim piatu ini. Kasih sayang kakek kepada Muhammad sangat luar biasa, bahkan melebihi kasih sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Masa remaja, pembentukan karakter. Periode antara usia 8 hingga 15 tahun adalah masa yang sangat penting dalam pembentukan karakter Muhammad. Meskipun hidup sebagai anak yatim piatu dalam keluarga yang secara ekonomi tidak berkecukupan, Muhammad tumbuh dengan kepribadian yang luar biasa. Kejujuran yang menonjol. Sejak kecil, Muhammad dikenal tidak pernah berbohong. Ucapannya selalu benar dan dapat dipercaya. Sifat ini begitu melekat sehingga kelak beliau dijuluki Al-Amin, yang terpercaya, dan Asy-Syadiq, yang jujur, oleh masyarakat Makkah. Amanah dalam segala hal, Muhammad sangat dapat dipercaya dalam menjaga amanah. Apapun yang dipercayakan kepadanya, baik barang maupun rahasia, pasti dijaga dengan baik. Kesederhanaan dan kerja keras. Hidup dalam keterbatasan ekonomi mengajarkan Muhammad untuk hidup sederhana dan bekerja keras. Tidak ada catatan bahwa Muhammad mengeluh atau meminta-minta. Sebaliknya, beliau membantu paman Abu Thalib dengan menggembalakan kambing untuk membantu ekonomi keluarga. Menjauhi perbuatan buruk. Di tengah lingkungan masyarakat Makkah yang banyak melakukan perbuatan tercela seperti minum khamr, arak, berjudi, dan pergaulan bebas, Muhammad sama sekali tidak pernah tersentuh oleh perbuatan-perbuatan tersebut. Allah menjaganya dari segala keburukan masyarakat jahiliyah. Perenungan dan kontemplasi. Muhammad remaja sering merenungkan kehidupan dan alam semesta. Beliau tidak menyukai penyembahan berhala yang marak di Makkah. Ada ketertarikan spiritual dalam diri Muhammad pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan, kelembutan dan kasih sayang. Meskipun tumbuh tanpa kasih sayang orang tua kandung, Muhammad justru memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Beliau sangat memperhatikan orang-orang lemah dan terlantar. Pekerjaan menggembala kambing. Untuk membantu perekonomian keluarga Abu Thalib yang sederhana, Muhammad bekerja sebagai penggembala kambing. Ini adalah pekerjaan yang umum dilakukan oleh anak-anak dan remaja dari keluarga kurang mampu di Makkah. Muhammad menggembalakan kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa kirat, mata uang kecil. Kelak, setelah menjadi nabi, beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia pernah menggembalakan kambing." Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, aku pernah menggembalakan kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa kirat." Pekerjaan menggembalakan kambing ini ternyata memiliki hikmah yang besar dalam persiapan kepemimpinan. Seorang penggembala harus sabar, teliti, peduli terhadap setiap kambing yang digembalakannya, melindungi mereka dari bahaya, mencari padang rumput yang baik, dan membimbing mereka. Sifat-sifat ini kelak sangat dibutuhkan dalam memimpin umat manusia. Hikmah di balik cobaan. Rentetan kehilangan yang dialami Muhammad, kehilangan ayah sebelum lahir, kehilangan ibu di usia 6 tahun, kehilangan kakek di usia 8 tahun, bukanlah tanpa hikmah. Allah sedang mempersiapkan seorang pemimpin besar yang akan membawa perubahan bagi seluruh umat manusia. Melalui cobaan-cobaan ini, Muhammad belajar empati yang mendalam,
Merasakan penderitaan anak yatim membuat Muhammad sangat peduli pada nasib anak-anak yatim. Kelak, perlindungan terhadap anak yatim menjadi salah satu ajaran penting Islam. Ketabahan. Menghadapi kesedihan sejak kecil melatih ketabahan dan keteguhan hati Muhammad. Ketergantungan kepada Allah, kehilangan pelindung-pelindung duniawi membuat Muhammad belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kesederhanaan, hidup dalam keterbatasan mengajarkan nilai kesederhanaan yang kelak menjadi ciri khas kepemimpinan beliau. Masa menjelang dewasa. Ketika mendekati usia 15 tahun, Muhammad telah tumbuh menjadi pemuda yang berbeda dari sebayanya. Kepribadiannya yang mulia, kejujurannya yang tiada tara, dan akhlaknya yang luhur sudah mulai dikenal luas di kalangan masyarakat Makkah. Tidak ada catatan bahwa Muhammad pernah terlibat dalam perbuatan tercela yang umum dilakukan pemuda-pemuda Makkah pada masa itu. Sebaliknya, Muhammad dikenal sebagai pemuda yang pendiam, banyak merenungkan kehidupan, dan menghindari keramaian yang tidak bermanfaat. Beliau lebih suka menyendiri, merenungkan penciptaan langit dan bumi, dan mempertanyakan praktek penyembahan berhala yang tidak masuk akal. Periode 6 hingga 15 tahun ini adalah masa pembentukan dasar kepribadian Muhammad yang kelak, pada usia 40 tahun, akan dipercaya Allah untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Masa kecil yang penuh cobaan justru menjadi bekal yang sangat berharga dalam mengemban tugas mulia tersebut.